Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat malam. Teman-teman, pernah nggak sih kalian itu terfikirkan kalau jari-jari kita ini bergerak lebih cepat dari apa yang kita pikirkan ketika kita sedang memegang ponsel? Teman-teman, di balik canggihnya dunia teknologi ini, di balik dinginnya kaca teknologi ini, terdapat manusia nyata yang merasakan dampaknya. Inilah mengapa kita membahas mengenai etika digital. Bukan soal melarang kita untuk bermedia sosial, melainkan menjadikan kita sebagai tuan dari teknologi ini, bukan justru menjadi budak yang kehilangan adab. Poin pertama yang perlu kita garis bawahi adalah dunia teknologi merupakan cerminan dari dunia nyata. Ketika kita hendak mengeluarkan atau melontarkan kalimat melalui kolom komentar di media sosial, hendaknya kita memikirkan terlebih dahulu. Jangan sekali-kali untuk mengolok-olok atau mencaci maki orang dengan mudahnya di kolom komentar. Karena jejak digital itu merupakan hal yang sangat sulit untuk dihapus dan sangat nyata. Bahkan saat ini sudah ada hukum yang melindungi, yaitu UU ITE, yang akan melindungi jika terdapat orang atau suatu komunitas yang menjelekkan melalui media sosial. Lalu poin yang kedua, soal informasi. Di era yang sedang banjir-banjirnya informasi ini, kita perlu menyaring, kita perlu memilah sebelum kita membagikan lebih luas mengenai berita tersebut. Sebelum teman-teman mengklik tombol share, hendaknya teman-teman menanyakan 3 hal ini kepada diri teman-teman sendiri. Yang pertama, apakah berita ini fakta? Apakah berita ini benar? Teman-teman harus mengecek validitas dari berita tersebut. Jangan hanya mengandalkan berita ini katanya sana, katanya sini, sehingga menimbulkan berita ini simpang siur dan ketika dibagikan akan membuat amarah bagi orang banyak. Lalu yang kedua, apakah berita ini penting? Jika berita yang teman-teman hendak sampaikan merupakan suatu kenyataan atau suatu fakta, namun jika berita ini merupakan aib ataupun privasi dari seseorang, maka hendaknya jangan sampai membagikan informasi ini. Karena tentunya informasi ini akan dapat menjatuhkan dan juga merugikan. Lalu yang ketiga, apakah berita ini penting? Apakah berita ini bermanfaat bagi orang banyak? Jangan sampai kita memenuhi beranda orang lain dengan berita-berita yang sekiranya tidak perlu atau tidak relevan bagi orang banyak. Cukup bagikan berita yang dapat bermanfaat dan juga berguna untuk orang banyak. Teman-teman, ketika kita sedang berada di forum debat, ketika teman-teman sedang dihadapkan pada perdebatan melalui forum online, hendaknya teman-teman menggunakan atau mendebatkan saja argumen dari lawan bicara teman-teman. Jangan sampai teman-teman membawa atau mengarah ke personal dari lawan teman-teman. Apalagi sampai teman-teman itu membawa fisik, menghina secara body shaming misalnya, ataupun teman-teman menyenggol suatu suku, ras, atau agama ketika teman-teman merasa tidak sependapat dari orang atau suatu kaum tersebut. Teman-teman jangan lupa juga untuk menggunakan bahasa yang sopan, lalu menerapkan 3 kata ajaib, yaitu minta tolong, terima kasih, dan maaf. Karena 3 kata ajaib ini tidak hanya berguna di kehidupan secara nyata, tetapi juga berguna di kehidupan online. 3 kata ajaib ini bukan hanya sekedar teks, tapi dapat membangkitkan rasa hormat dari orang lain kepada diri kita, memunculkan rasa respect terhadap diri kita sendiri. Teman-teman, sebagai penutup, kita perlu lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Teknologi itu bisa menjadi alat yang membantu kita untuk menyebarkan informasi, menyebarkan kebaikan ke khalayak luas. Namun, informasi juga dapat menyerang balik kepada diri kita kalau kita tidak dapat memanfaatkannya dengan bijak. Teknologi justru akan dapat mengancam, menghancurkan, atau memperkeruh suasana ketika kita tidak dapat menggunakannya dengan tepat. Itu sebabnya kita perlu membangun lingkungan digital yang positif. Kita perlu membangun
dunia digital yang lebih bersahaja, bersahabat, damai, dan tentram. Karena kalau bukan kita, kalau bukan hari ini, lalu siapa dan kapan lagi? Mari kita membuat lingkungan digital yang lebih positif. Mari kita mulai dengan unggahan berikutnya dengan hal-hal yang baik. Terus sebarkan hal-hal positif dan saring informasi yang sekiranya tidak perlu. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.